Baik ya adik-adik semuanya, kita lanjutkan kuliahnya. Hari ini kita akan bahas tentang isu kemiskinan. Jadi sebelum kita memasuki isu-isu kemiskinan ini, eh, alangkah baiknya kita memberikan pengantar bahwa eh, kemiskinan ini menjadi isu sentral di Indonesia ya, terutama di pedesaan, di masyarakat desa, dan juga di belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang maupun negara-negara miskin. Jadi kalau kita merasakan dan menyaksikan atau menganalisis bahwa desain dunia dalam konteks state ini dibagi menjadi tiga ya, yaitu negara-negara kaya, state welfare ya, negara-negara maju itu kelompok pertama, biasanya negara-negara Eropa gitu ya. Negara-negara Eropa ini merupakan negara maju yang ukurannya adalah kemajuan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Tetapi yang pokok adalah di bidang ekonomi ini, kesejahteraan dari masyarakatnya, seperti Amerika Serikat atau di Eropa Barat gitu ya, atau di Rusia, di Eropa Timur gitu ya. Jadi bangsa-bangsa Eropa makanya kemudian dianggap sebagai bangsa yang unggul karena merasa dirinya menjadi bagian dari negara maju yang kemudian disebut dengan kelompok G7 ya, 7 grup gitu ya, yang kemudian ditambah jadi kelompok G21 itu ya, di era globalisasi ini, ya. Uh, ada juga sih bangsa lain seperti Korea dan Jepang yang masuk di kelompok G7 ini, yang disebut sebagai negara maju karena ukurannya adalah kesejahteraan dari warganya dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang di negara tersebut gitu. Kelompok yang kedua adalah negara berkembang ya, negara dunia kedua disebutnya ya. Kalau tadi negara dunia pertama, yang kedua adalah negara dunia kedua atau disebut dengan negara berkembang, the countries of development gitu ya, negara yang sedang membangun kalau istilah positifnya itu, yaitu negara-negara dunia kedua seperti Indonesia atau Timur Tengah gitu ya, atau Asia ini disebut sebagai negara-negara dunia kedua yang sedang berkembang, membangun menuju negara maju gitu ya. Biasanya negara-negara berkembang ini disebut sebagai negara membangun karena berada dalam transisi dari negara miskin menjadi negara yang menuju tidak miskin gitu ya, negara yang rakyatnya miskin menuju negara yang rakyatnya makin tidak miskin gitu, sehingga masyarakatnya mengalami masyarakat yang transisi, berada di persimpangan jalan, apakah memang harus memacu pertumbuhan ekonominya atau tetap mempertahankan tradisi kemiskinannya dengan kembali ke masa lalu itu, atau terus melihat ke depan. Ini jadi problem di negara-negara berkembang pada umumnya seperti di Indonesia kita ini. Perdebatan tentang kesejahteraan ini, ada yang menganggap kesejahteraan itu hanya lahiriah, hanya aspek-aspek harta benda dan aset-aset yang dimiliki, atau kesejahteraan itu bersifat batiniah, spiritual gitu ya. Makanya di Indonesia ini ada istilah miskin harta tapi kaya hati gitu ya. Itu karena ciri dari negara berkembang yang berada di fase-fase transisi atau fase-fase persimpangan jalan antara ingin menjadi negara maju atau tetap bertahan dengan negara yang masih dijajah itu ya, yang belum terbebaskan kemerdekaannya itu ya, yang masih merasa terkolonialisasi pengalaman-pengalaman masa lalunya itu, yang selalu membagikan romantisme, kesederhanaan hidup, kemiskinan dan sebagainya itu, yang kebetulan di Indonesia merupakan negara yang agraris gitu ya, negara pertanian yang berbasis awalnya itu. Meskipun pemerintah berusaha menggeser dari negara agraris ke negara maritim,
yang merupakan negara perdagangan tetapi agak sulit gitu ya, karena mengubah kultur itu tidak mudah. Lalu yang ketiga yaitu dunia ketiga, negara miskin ya, state of poor ya, negara yang masyarakatnya masih miskin seperti di Afrika misalnya, kebanyakan negara-negara Afrika, di Ethiopia, di Somalia, atau di Asia seperti di Timur Leste, di mana Korea Utara, negara-negara komunis itu ya, atau negara-negara yang terbelakang seperti di Afrika yang dianggap oleh Barat ya. Jadi desain global tentang status negara dalam kelas-kelas ini, kelas sosial ini, ditentukan oleh dunia Barat, terutama oleh PBB yang memang didominasi oleh bangsa-bangsa Barat yang dianggap sudah sangat maju peradabannya, kehidupan ekonominya, dan ilmu pengetahuan serta teknologinya, begitu ya. Gitu ya adik-adik ya, pengantarnya. Nanti kita lanjutkan, silakan absennya dilanjutkan.